Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu ya. Kak Lail tunggu 2 menit. Baik, setelah semuanya selesai, silahkan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian Kak Lail akan membacakan kisah yang berjudul Cerita Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris lahir di daerah Babilonia. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk berdakwah di daerah Irak kuno. Dalam dakwahnya, beliau menghadapi banyak rintangan. Akan tetapi, beliau menjalaninya dengan sabar. Nabi Idris diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka. Setelah kepergiannya ini, Nabi Idris tidak kembali ke bumi. Nama asli Nabi Idris adalah Ahnuh atau Henoh. Beliau dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Adam dan Syeds. Beliau dilahirkan di Babilonia. Nabi Idris adalah seorang yang sangat cerdas, pandai, dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya, kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan berhitung. Ia pula yang menjadi orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian yang berjahit. Selain itu, beliau menguasai berbagai macam bahasa, sehingga dapat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat arsitektur rumah yang sederhana dan indah, sehingga banyak orang yang menirunya dan banyak orang yang meminta bantuannya. Dalam berdakwah, Nabi Idris banyak mengalami rintangan dan hambatan. Akan tetapi, beliau menghadapinya dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Meski sering mendapat celaan dan ejekan, Nabi Idris tidak putus asa untuk mengajak orang-orang menyembah Allah. Kesabarannya yang telah membuat Nabi Idris senantiasa berada dalam rahmat Allah. Meskipun memiliki sifat sabar, ia dapat bertindak dengan tegas terhadap orang kafir yang berbuat zalim. Nabi Idris dan pengikutnya sering mencapai kemenangan dalam peperangan. Ia memiliki keberanian yang hebat dan tidak takut akan kematian, sehingga memiliki gelar Asadul Asad atau singa dari segala singa. Selama puluhan tahun berdakwah, Nabi Idris hanya mendapatkan beberapa pengikut saja. Akan tetapi, beliau tetap tegar dan terus berdakwah. Selain memiliki kepandaian yang luar biasa, Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang baik dan soleh, tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan rajin berpuasa. Hal ini membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari, ketika tiba waktu berbuka puasa, Nabi Idris kedatangan tamu, yakni malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Israel datang sambil membawa beberapa buah segar dari surga dan mempersilahkan Nabi Idris untuk memakannya. Nabi Idris pun mengajak untuk makan bersama. Akan tetapi anehnya, tamu tersebut tidak mau memakannya.
Kemudian Nabi Idris mengajak tamunya berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ketika sampai di perkebunan, tamunya tersebut meminta izin untuk memetik buah-buahan yang ada di situ. Nabi Idris tidak mengizinkannya, lalu ia berkata kepada tamunya, "Kenapa Anda ingin memakan buah-buahan yang belum tentu halal ini? Sedangkan ketika saya tawari buah-buahan yang halal kemarin, Anda menolaknya." Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu saja." Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama 4 hari melakukan perjalanan bersama, Nabi Idris menemukan banyak keanehan dalam diri tamunya tersebut. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya tamunya itu. "Bolehkah saya tahu siapakah Anda sebenarnya?" tanya Nabi Idris dengan rasa penasaran yang tinggi. "Aku adalah Israel," jawab Israel dengan mantap. Nabi Idris pun kaget dan kembali bertanya, "Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" "Tidak, aku hanya ingin menemuimu karena aku kagum dengan kesolehanmu," jelas Israel dengan singkat. "Bukankah selama 4 hari ini engkau bersamaku? Lalu bagaimana engkau menjalankan tugasmu untuk mencabut nyawa manusia yang sudah tiba waktunya?" Kembali Nabi Idris penasaran untuk bertanya. "Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekuasaan kepadaku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia, seperti hanya dalam sebuah tempayan. Lalu jika sudah tiba waktunya, aku cabut jiwa-jiwa itu dengan sangat mudah. Meskipun selama ini aku bersamamu, aku tetap menjalankan tugasku tanpa sepengetahuanmu," jelas Israel dengan tenang. Suatu pemandangan yang akan sangat sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, Nabi Idris pun kemudian mencoba menggunakan waktunya untuk bisa menikmati semua yang ada. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktu yang dimilikinya telah habis. Nabi Idris harus meninggalkan syurga. Dengan berat hati, Nabi Idris melangkahkan kakinya menuju pintu keluar bersama Israel. Ketika ia tiba di pintu keluar syurga, tiba-tiba Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku lupa dengan sandalku yang tertinggal di dalam syurga. Bolehkah aku mengambilnya? Sedangkan engkau menunggu di sini hingga aku kembali." Israel menjawab, "Silahkan, aku tunggu di pintu syurga ini." Akan tetapi, setelah beberapa lama ditunggu, Nabi Idris belum muncul juga. Akhirnya Israel memutuskan untuk menyusul Nabi Idris ke dalam syurga. Israel merasa heran karena ternyata Nabi Idris ditemukan sedang bersantai-santai sambil menikmati keadaan di syurga. Israel pun kemudian bertanya, "Wahai Idris, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau sudah menemukan sandalmu? Aku sudah menunggumu dari tadi." "Wahai Israel, aku memang sengaja meninggalkan sandalku di sini karena aku tidak ingin keluar dari tempat ini. Bukankah setiap makhluk akan mati dan dihidupkan kembali, dan aku telah merasakannya. Aku juga telah mendapatkan pedihnya sisa neraka. Allah telah menyatakan bahwa barang siapa yang masuk surga, ia akan kekal di dalamnya. Sekarang aku ada di dalam surga, bagaimana mungkin aku akan keluar lagi?" Jawab Nabi Idris dengan penjelasan dan alasan yang sangat masuk akal. Malaikat Israel menjadi bingung dengan perkataan Nabi Idris. Ia tidak bisa memaksa Nabi Idris untuk keluar dari surga. Oleh karena itu, ia pun kemudian datang kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah pun kemudian menegaskan bahwa Nabi Idris boleh tinggal di surga karena ia memang salah satu seorang penduduk surga. Nah, pesan moral dan hikmah yang bisa diambil dari cerita anak muslim kisah Nabi Idris alaihissalam adalah: pertama, sosok Nabi Idris yang soleh selalu menegakkan kebenaran agama Allah. Tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah sehingga ia memperoleh derajat yang tinggi. Patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan kebenaran,
Nabi Idris tidak menggunakan cara kekerasan. Ia menunjukkan bahwa ia memiliki kelembutan hati yang dapat menjadi modal dalam meraih simpati ketika berdakwah. Kemudian yang kedua, beliau memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak menjadikan Nabi Idris sombong atau lalai. Sebaliknya, ia juga menggunakan kepandaian dan kelebihannya sebagai sarana menegakkan kebenaran. Inilah yang membuatnya sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kesolehan dan kebaikan hati Nabi Idris telah membuat malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris. Karena kesolehan serta kebaikan hatinya itu pula, permintaan untuk merasakan nyawanya dicabut, melihat neraka dan melihat surga dikabulkan oleh Allah. Nah, sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Semoga anak-anak suka. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian cerita Kak Lail pada malam ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.